Kebijakan Publik, Bapak Trubus Rahardiansyah. Selamat siang Bapak Trubus. Ya, selamat siang Mbak. Ya, Bapak terima kasih karena telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Siang. Pak, terkait wacana baru tilang sepeda yang mencuat nih Pak, sudah harus pada tahap penindakan hukumkah para pesepeda atau tanggapan Anda itu seperti apa Pak terkait hal ini? Iya, menurut saya sih untuk penindakan hukumnya belum. Artinya lebih baik diedukasi aja dulu terhadap aturan-aturan yang ada, bagaimana pesepeda itu atau para pesepeda itu supaya tertib, disiplin di jalan. Karena persoalannya kan pesepeda ini umumnya lebih banyak diwarnai oleh hobi kan, belum pada tataran sampai kebutuhan untuk alat transportasi gitu. Sehingga menurut saya ini lebih baik diedukasi aja dulu. Memang kemarin itu ada pelanggaran di mana road bike gitu ya, sepeda yang bergerombol itu akhirnya menggunakan jalan untuk umum ya, jalan motor maupun jalan mobil yang itu sebenarnya dilarang. Nah, tetapi ini kan persoalannya kemudian bagaimana Pemprov dalam ini ataupun pemerintah daerah atau pemerintah itu menyediakan tempat jalan yang layak, karena selama ini jalan yang ada itu menurut saya belum mencukupi, karena seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan sepeda sebagai alat transportasi, selain juga karena hobi ataupun sekedar untuk rekreasi, olahraga lah kira-kira gitu. Jadi itu menurut saya ini memang bahwa penindakan akan dilakukan manakala kemudian sosialisasi, komunikasi, dan edukasi sudah dilaksanakan secara baik, tetapi kemudian terjadi pelanggaran. Nah, ini nanti tentu sudah harus merujuk kepada Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya, Mbak. Jadi di pasal 122 misalnya, itu sudah ada diatur, ya pasal 129 juga mengatur tentang itu semua. Jadi dalam hal ini menurut saya karena undang-undangnya sudah ada, jadi tidak perlu lagi menggunakan aturan daerah ya, tentunya Pergub, peraturan gubernur atau peraturan wali kota ataupun peraturan bupati. Saya rasa langsung saja kepada peraturannya saja, yaitu di Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya, karena aturan lebih tinggi sudah ada. Nah, di situ sudah ada bagi para pelanggarnya itu diberikan sanksi lah, ada sanksi yang ya didenda 100.000 ya, atau kalau enggak itu 15 hari lah kira-kira gitu ya. Itu tapi sanksi pidananya itu. Tetapi yang penting bagi kita sebenarnya bagaimana para sepeda ini nantinya diberikan edukasi terkait dengan pelaksanaan di lapangan. Nah, tentu artinya ini nanti diperlukan satu teknis ya, aturan teknis misalnya. Untuk kalau itu bagaimana teknisnya Bapak? Untuk teknisnya itu seperti apa Pak? Iya, teknisnya adalah mengenai arahnya itu apakah harus di sebelah kiri terus. Kalau kita bayangkan misalnya ini Mbak, kalau ngelihat Starling dulu Mbak, Starling, kopi yang keliling itu kan dia selalu rajin di sebelah, jalannya sebelah kiri terus kan gitu. Jadi apakah harus mengikuti terus itu ya? Menurut saya iya sih, karena jalannya kan sudah disediakan, cuman itu memang jumlahnya lebih harus diperbanyak karena seiring dengan tumbuhnya minat para warga masyarakat untuk menggunakan bersepeda, kira-kira gitu ya, di samping untuk olahraga juga alat transportasi. Jadi itu aja Mbak, yang penting bagaimana. Nah, kalau teknis yang lainnya menurut saya ya nanti kalau ada pelanggaran misalnya ditindak, ya itu harus dipertimbangkan apakah yang diminta KTP-nya atau malah sepedanya yang harus digandangkan. Sendiri gitu. Pak, untuk kalau kita berbicara mengenai fasilitas sendiri, apakah sudah memadai Pak fasilitas bagi para pesepeda untuk di Jakarta ini Pak? Kalau fasilitas belum Mbak, belum, masih jauh dari ini kenyamanan dan keamanan. Masalahnya Pemprov DKI misalnya itu sekedar rupa-rupanya baru ya merintis saja lah, belum sampai kepada tataran yang istilahnya menyediakan secara memadai. Karena kalau kita lihat selama ini banyak sekali jalur sepeda itu akhirnya digunakan oleh motor, bahkan juga banyak pesepeda yang akhirnya ketabrak juga Mbak. Jadi yang belum memenuhi itu unsur keamanan. Jadi keamanan dan kenyamanan, belum ada niat baik Pemprov untuk memberikan kenyamanan yang optimal gitu loh. Jadi menurut saya harus ini persoalannya bagaimana para sepeda itu memperoleh jaminan keamanan yang memadai lah Mbak, keamanan Contohnya yang seperti optimal. Apa Bapak? Contohnya ini seperti harus dari apa? Pemprov ya.
Baik, untuk contohnya bisa dijelaskan Bapak seperti apa untuk kenyamanan serta keamanan yang dapat diberlakukan bagi para pengendara sepeda, Pak, menurut pandangan Bapak sendiri? Ya, menurut saya sih yang paling tepat itu jadi jalur sepeda itu sudah dibikin, tetapi kemudian itu mungkin dibuatkan saja semacam verboden sehingga tidak gunakan oleh moda transportasi lain gitu. Jadi pengendara mobil pribadi maupun mobil pribadi tentu nggak bisa ya, motor roda dua. Nah, ini jangan sampai masuk ke situ. Jadi khusus memang itu untuk pesepeda. Jadi kalau ada motor masuk situ ya ditilang gitu ya, langsung dapat sanksi. Tetapi menurut saya memang keamanan di situ jadi dikasih verboden. Verbodennya itu jangan berupa tali atau tambang seperti itu yang selama ini verboden hanya rambu-rambu saja, tapi menurut saya harus verboden yang sifatnya permanen, Pak. Permanen. Jadi seperti jalur busway itu kan jadi permanen gitu ya. Jadi ini jalur busway yang permanen aja banyak dilanggar, apalagi kalau sepeda lah itu nanti. Karena itu menurut saya memang harus ada sanksi yang tegas supaya kalau memang sudah dibikinkan. Jadi menurut saya itu, Mbak, yang paling penting adalah kenamanannya dibikin jalur yang bebas dari kendaraan-kendaraan lain. Karena memang kalau sepeda ini masalahnya begitu langsung menyentuh ke tubuh gitu. Jadi artinya kalau terjadi kecelakaan atau serempetan atau langsung fisik, Mbak, masalahnya gitu. Betul. Kalau motor kan masih ada penghalangnya, setidaknya kalau sepeda ini orangnya bisa terpental itu, Mbak. Ya. Baik Pak, terkait dengan hal ini kan Pemprov masih akan terus menambah, masih ada ratusan kilometer lagi untuk jalur pesepeda. Menurut Anda sendiri ini apakah harus dilanjutkan, apakah harus diberhentikan, Bapak? Ya, menurut saya harus dilanjutkan, Mbak. Seiring dengan jumlah minat pesepeda itu makin tinggi, nah itu harus dilanjutkan lagi. Yaitu tadi dengan ditata sedemikian rupa, yang penting kenyamanannya, keamanannya itu terjamin gitu loh, Pak. Jadi itu yang penting. Jadi diteruskan lagi kalau perlu sampai jadi tidak hanya di jalan yang sifatnya nasional itu ya, jalan-jalan yang utama, tapi juga jalan-jalan yang sifatnya arteri juga disediakan. Jadi hampir semua jalan kecuali jalan kampung ya jangan. Artinya jalan-jalan yang sifatnya umum digunakan secara bersama, entah itu jalan arteri atau jalan nasional. Untuk di Jalan Sudirman sendiri kan sudah ada 4 jalur ya Pak, dan untuk apalagi jalan-jalan lain yang memang cuman ada 2 jalur ya Pak ya, apakah ini tidak akan menambah permasalahan lagi Pak jika memang ditambah untuk jalur pesepeda Pak? Iya, kalau untuk Jalan Sudirman itu memang harus dibatasi, Mbak. Karena Karena Jalan Sudirman, Tamrin, termasuk Kuningan itu kan termasuk segitiga emas, jalur yang sangat padat. Nah, untuk jalan padat itu cukup saja 2, cuman itu dibuat aja keamanannya gitu. Artinya verbodennya di pembatasnya saja yang ditegasin sehingga tidak digunakan oleh pengendara lain gitu loh, oleh moda transportasi lain. Jadi menurut saya itu digunakan saja, tetapi kalau menambah ya tentu nggak bisa karena itu ruangnya jalannya sudah sebatas itu ya. Artinya untuk Jalan Sudirman memang itu sifatnya jalan ini kan ikon Jakarta ya, di mana penggunanya itu juga tidak hanya pesepeda atau sepeda roda 2, juga ini para turis juga, ada juga ini diplomat kan itu karena itu jalur utama, Mbak. Jadi ikon Jakarta saya rasa itu yang penting ada tapi aman, itu aja cukup 2 saja sudah cukup saya rasa, Pak. Baik, kembali lagi ke rencana penilangan sepeda oleh kepolisian, Pak. Apakah sejauh ini memang penilangan terhadap pengendara lain sudah efektif sehingga selanjutnya akan dilakukan penilangan bagi para pengendara sepeda, Pak, menurut Bapak sendiri? Iya sebenarnya belum, Mbak. Terutama untuk sepeda motor. Sepeda motor itu banyak yang melawan arus juga belum ditindak apa-apa. Dan motor ini juga banyak yang sekarang ini belakangan ini sejak ada COVID memang banyak yang ini, Mbak, melanggar rambu-rambu juga. Jadi ada juga yang nggak pakai helm, kemudian bahkan plat nomornya juga nggak ada, ratingnya juga nggak ada. Itu banyak, Mbak. Jadi saya rasa ini perlu ditertibkan aja dulu ya, kemudian baru melakukan penindakan kepada sepeda. Tetapi bisa saja itu dilakukan secara bersamaan karena intinya baik sepeda maupun sepeda motor itu kan dua-duanya juga moda transportasi. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran ya tetap dilakukan penindakan. Tapi menurut saya memang ini yang diutamakan dulu yang motor dulu ini, karena motor ini juga jumlahnya banyak sekali ya. Apalagi dengan sekarang ini aturan yang lebih ringan ya, uang 1 juta ada plus KTP aja udah dapat
pinjaman motor baru gitu loh Mbak. Jadi menurut saya ini perlu dilakukan penegasan. Kemudian untuk roda 4 juga pada prinsipnya meskipun sudah ada etle ya yang tilang elektronik itu juga belum optimal juga kok Mbak. Artinya masih banyak masyarakat pengendara roda 4 itu yang kadang-kadang ugalan-ugalan di jalan, ya nyalipnya juga nggak pakai, ya istilahnya public civility, kesantunan publiknya nggak ada gitu ya. Itu juga banyak yang jalannya siksak dan kecepatannya kadang-kadang membahayakan bagi orang lain juga. Menurut saya itu juga harus di tingkat kepadatan yang tinggi. Banyak juga yang roda 4 tuh kemudian suka istilahnya itu nyodok-nyodok ataupun kalau kebetulan memanfaatkan dengan alibi misalnya karena ada orang mau melayat atau karena membawa jenazah atau apa. Nah kemudian mereka akhirnya istilahnya itu minta didahulukan ya, akhirnya melakukan istilahnya pencekatan atau menghambat kendaraan lain yang mau lewat. Menurut saya itu Mbak. Baik, dalam hal ini perlukah petugas kepolisian kembali ke jalanan seperti itu Pak untuk melakukan penilangan konvensional seperti sebelum adanya elektronik tilang Pak menurut Bapak sendiri? Iya, kalau menurut saya perlu Mbak, jadi dua-duanya baik elektronik juga jalan, tilang yang konvensional tetap jalan karena masyarakat Indonesia itu nggak bisa Mbak kalau cuma elektronik itu ya. Saya belum bisa lah karena memang kondisinya kan masih dirintis, masih adaptasi gitu ya. Jadi menurut saya polisi harus turun saja dulu ke lapangan karena ini memberikan edukasi Mbak, supaya jerah gitu, edukasi jerah karena masyarakat itu melihat kalau misalnya kanan kiri tengok ya, nggak ada polisi, dia kalaupun ada itu dia tetap aja nerobos saja gitu karena yang dilihat itu orangnya kan gitu. Jadi menurut saya polisi memang perlu, jadi sangat perlu pada saat ini masih perlu Mbak, untuk jangka pendek ini ya. Tetapi kalau untuk jangka panjang nantinya ya tentu sudah ada etle, masyarakatnya sudah disiplin, sudah etle sendiri sudah efektif gitu ya menurut saya dan di setiap jalan juga ada. Saya rasa itu lebih tepat itulah. Tapi polisi nggak perlu turun lagi. Tapi untuk sekarang ini saya rasa perlu turun Mbak. Kalau udah nanti jadi orang melawan arus itu banyak itu jadi nggak ada yang nilang jadi merasa menyepelekan malah. Iya. Betul Pak. Baik, perbincangannya akan kami lanjutkan Bapak. Saat ini kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Nusantara Siang sesaat lagi. Pemirsa Anda kembali di Dialog Nusantara Siang, masih bersama pengamat kebijakan publik Bapak Trubus Rahardianto. Pak, maksud kami Bapak Trubus Rahardiansyah. Bapak, kita lanjutkan perbincangan yang tadi, Pak, terkait dengan peraturan baru dari kepolisian itu ada juga tentang penerbitan, maksud kami tentang pencabutan SIM bagi para pengendara yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas di jalanan seperti itu Pak. Menurut Bapak sendiri ini apakah diperlukan atau bagaimana tanggapan Bapak terhadap peraturan baru pencabutan SIM ini Pak? Ya menurut saya peraturan mengenai pencabutan SIM itu memang patut kita apresiasi ya, harus dilakukan karena masalahnya banyak sekali pelanggar-pelanggar yang berulang-ulang gitu. Jadi kalau yang mereka sebenarnya sekali itu melanggar sekali itu bisa dikasih kode itu SIM-nya itu misalnya dibolongin atau apa dikasih kode ya sehingga orang itu tahu bahwa ini pernah melanggar gitu. Tapi kalau melanggarnya sampai berkali-kali ya itu perlu dicabut itu. Kalau misalnya sampai 2 kali, 3 kali melanggar terus ya itu dicabut SIM-nya. Dan tidak boleh diterbitkan lagi pada orang itu. Saya setuju itu karena apa? Karena untuk memberikan ketertiban kepada masyarakat gitu ya, supaya masyarakat itu betul-betul mematuhi aturan yang sudah ada, termasuk di dalam aturan mengenai rambu-rambu lalu lintas. Jadi semuanya harus diberikan sanksi, Mbak. Saya menurut saya ini akan efektif untuk memberikan pembelajaran kepada para pelanggar yang seringkali atau berulang kali sering melakukan pelanggaran. Saya itu Mbak. Baik, tapi bukankah ini akan menyulitkan pihak kepolisian, maksud kami menambah kesulitan bagi masyarakat Bapak untuk memperoleh SIM kembali seperti itu? Iya, menurut saya itu resiko Mbak, resiko bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran. Karena kita kan konsepnya adalah kita ini negara hukum Mbak, segala sesuatu harus diatur menurut aturan yang berlaku. Jadi kalau memang masyarakat itu berulang-ulang, anggap aja dia merupakan kriminal jadinya kan sesuatu yang tidak patuh pada aturan yang ada, ya loyalitasnya rendah karena berulang-ulang melakukan perbuatan yang sama.
ya saya rasa itu harus diberikan sanksi yang berat, yaitu pencabutan, dan kalau perlu sudah tidak boleh lagi dia punya SIM untuk selama-lamanya atas nama orang yang bersangkutan. Karena apa? Ini penting, Mbak, untuk penting dalam rangka untuk memberi efek jerah, memberi pembelajaran kepada masyarakat akan berdisiplin, akan patuh pada aturan-aturan di jalan raya. Karena kendaraan makin banyak, Mbak. Jadi kendaraan roda 2, roda 4 dan sebagainya kan makin hari makin bertambah. Sementara infrastruktur jalannya hanya segitu. Nah, kalau mobil-mobil atau roda 2, roda 4 itu kan bisa oleh pabrikan dibuat secara massal. Jadi penambahannya cepat, Mbak, itu. Tetapi persoalannya ya kan infrastruktur jalan itu kan bikinnya kan bertahun-tahun, Mbak. Tidak bisa dengan waktu tempo sesingkat-singkatnya bim salah bim terus banyak gitu jalan itu kan. Jadi menurut saya memang keterbatasan infrastruktur jalan itu menyebabkan masyarakat harus disiplin gitu. Jangan seenaknya saja kemudian menggunakan fasilitas publik dengan melanggar aturan-aturan yang ada, sehingga disinilah penting memang dilakukan sanksi yang tegas, sanksi yang betul-betul membuat masyarakat jerah. Saya rasa itu. Baik, apakah tidak sebaiknya ditambah saja Bapak di sanksi yang diberikan kepada pelanggar pengendara, Pak? Ya kalau misalnya diberikan tambahan sanksinya sanksi pidana misalnya, kalau sudah denda kan sudah ada. Pidana bisa aja misalnya dipidana kalau memang memungkinkan, tetapi persoalannya kan kalau sampai pada tataran sanksi pidana itu kan prosesnya jadi proses di persidangan lebih lanjut kan. Jadi menurut saya dimungkinkan saja kalau memang itu misalnya dicabut tidak efektif, ya dia masih bikin lagi, ya kan bisa saja kadang-kadang meskipun sekarang agak sulit karena nomor induk isinya KTP, nomor induk kependudukan itu kan sudah terdaftar ya. Jadi kalau orang mau bikin KTP double lagi kan sulit sekarang. Otomatis, tapi bukan berarti tidak mungkin saja akan bikin SIM lagi, palsu lagi lah. Itu menurut saya sanksi pidana itu, Mbak. Jadi bukan lagi sanksinya berupa sanksi pencabutan. Kalau sudah dicabut dia punya lagi dengan nama yang berbeda, namanya yang dibedakan lagi, tetapi orangnya sama. Saya rasa dipidana saja itu. Jadi dikurung, Mbak, supaya ada pembelajaran yang lebih jauh gitu. Saya rasa itu, Mbak. Baik, nantinya kan mungkin banyak pengendara yang mungkin akan dilakukan pencabutan SIM. Nah, nantinya kan akan banyak sekali pengendara yang akan melakukan pembuatan SIM kembali, Pak. Nah, untuk dari prakteknya sendiri, apa yang perlu diperbaiki dari proses pembuatan SIM ini? Karena kan dikhawatirkan akan terjadi banyak pungli, Pak, di dalam proses pembuatan SIM ini, Pak. Iya, itu pembuatan SIM itu kan ada dua hal yang penting, adalah bagaimana tata kelolanya itu transparan, ya transparan, akuntabel, transparan itu jelas, artinya semua orang tahu produk cara mekanisme prosedurnya itu jelas gitu ya. Yang kedua itu akuntabilitas publik, yaitu pertanggungjawaban publiknya harus betul-betul dilaksanakan. Nah kemudian kalau kaitan langsungnya ya tentu pembuatannya itu perlu lakukan yang namanya pengawasan, Mbak. Jadi tadi udah pengawasan, penegakan aturan sendiri. Artinya kalau misalnya orang ini betul-betul dilihat dari sisi ini, Mbak, KTP dan identitas lainnya. Yang penting kalau perlu ada surat dari RT RW juga gitu, bahwa orang ini benar mau mengurus gitu. Jadi saya rasa ini juga memang menjadi masalah terjadinya oknum-oknum yang memainkan aturan itu. Tapi saya rasa bisa, Mbak, dilaksanakan dengan sanksi-sanksi yang tegas, dan itu dilakukan secara transparan gitu, Mbak. Jadi pakai sistem aplikasi lah ya paling tidak. Jadi pakai sistem aplikasi itu, jadi kalau orangnya sama kan itu di dalam KTP itu kan ada sidik jari. Jadi kalau sidik jarinya sama berarti orangnya sama, ya itu langsung ditolak, langsung nggak bisa. Jadi aplikasinya nanti yang dirancang secara sistematis, Mbak. Baik, terakhir Pak Trubus sebagai closing statement, bagaimana seharusnya pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap peraturan-peraturan baru yang dilakukan seperti itu? Karena kita mengingat banyak Kapolri tahun ini banyak mengeluarkan kebijakan baru seperti itu, Pak. Iya, menurut saya memang ini perlu, yang penting lagi adalah sosialisasi, Mbak, terhadap aturan-aturan itu. Jadi sosialisasi itu ada komunikasinya, ya kan, kemudian edukasinya itu yang penting kepada masyarakat itu. Yang kedua tentu nanti kalau memang sosialisasi sudah berjalan baik, ya dilakukanlah penindakan gitu kan, penindakan pun lebih banyak ke edukasi aspeknya, belum sampai ke persoalan denda ataupun pencabutan atau sanksi lain. Jadi lebih banyak ke sana dulu, artinya secara bertahap lah, bertahap. Jadi tidak bisa langsung ujuk-ujuk atau tiba-tiba diberikan sanksi yang tegas gitu ya. Jadi
ada prosesnya kan, itu kewajiban bagi para kepolisian di lapangan untuk memberikan edukasi. Yang penting itu edukasi mendidik masyarakat untuk berdisiplin kok Pak, intinya itu ya, jangan bahwa ada sanksi itu hanyalah merupakan resiko yang harus ditanggung, tetapi intinya adalah edukasi supaya mereka disiplin dan mengutamakan yang namanya kesantunan publik ya, public civility di jalan raya. Saya rasa itu Pak. Baiklah, terima kasih banyak Pak Trubus telah hadir di Dialog Nusantara siang. Terima kasih atas penjelasan dan juga tanggapannya terhadap peraturan-peraturan kebijakan baru yang diberlakukan oleh kepolisian. Terima kasih Pak Trubus, sampai jumpa.